Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan. Dengan nikmat tersebut, mudah-mudahan kita selalu diridhoi oleh Allah. Yang kedua, semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut setianya hingga akhir zaman. Marilah kita senantiasa menjalankan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan marilah kita pertahankan ketakwaan kita hingga ajal menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang luar biasa ini, saya memohon izin untuk membawakan ceramah tentang bersyukur. Mudah-mudahan ceramah tentang bersyukur yang saya sampaikan mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya untuk kita selalu bersyukur. Pernahkah kita memuji Allah saat memperoleh rezeki dari arah yang tidak terduga? Atau pernahkah kita memuji Allah Subhanahu wa taala saat berhasil melalui suatu kesulitan? Bila kita pernah mengalaminya, maka sesungguhnya apa yang telah kita lakukan hanyalah salah satu unsur dari perbuatan bersyukur. Mengapa demikian? Karena syukur yang ada di dalam ajaran Islam tidak hanya sekedar memuji Tuhan atas karunia yang diberikan, akan tetapi lebih dari itu. Lalu sesungguhnya seperti apa bersyukur yang sempurna menurut ajaran Islam? Di dalam ajaran Islam, bersyukur tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi bersyukur juga yang pertama adalah dari hati, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati adalah sadar dan mengetahui bahwa segala karunia yang telah diperoleh sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, serta menyadari akan nikmat-nikmat yang diberikan dan tidak melupakannya. Bersyukur dengan lisan adalah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang memberikan nikmatnya kepada kita dengan mengucapkan kalimat tahmid. Sedangkan bersyukur dengan anggota badan ialah merealisasikan kesyukuran kita dengan melakukan ibadah dan amal soleh karena Allah semata. Teman-teman yang berbahagia, setelah kita mengetahui bahwasanya ternyata bersyukur itu haruslah dengan hati, lisan, dan perbuatan, maka sudahkah kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Faktanya masih sedikit di antara kita yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Jangankan bersyukur dalam perbuatan, bersyukur dengan hati dan lisan saja sangat jarang kita lakukan, apalagi dengan perbuatan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Faqalil man ibadiyas syakur." Artinya sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Pada ayat di atas, Allah sendiri yang menyatakan bahwa hambanya yang banyak bersyukur itu sangatlah sedikit. Dan memang demikianlah faktanya. Buktinya masih banyak di antara kita yang lebih banyak mengeluhnya dibandingkan ingat dan menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Kita selalu menuntut ini dan itu, mengeluhkan dan menyalahkan keadaan sehingga lupa dan tidak sadar bahwa Allah telah memberikan banyak hal kepada kita. Apabila hati kita saja belum mampu menyadari nikmat-nikmat yang Allah berikan, lalu bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dengan lisan dan perbuatan? Teman-temanku yang berbahagia, saya yakin dan berhusnuzon bahwa banyak di antara kita adalah orang-orang yang rajin beribadah dan senantiasa beramal soleh.
Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita melakukan hal demikian dalam rangka bersyukur atas karunia yang Allah berikan, ataukah kita melakukannya karena hanya sebuah kebiasaan, atau mungkin bahkan kita melakukannya hanya karena keterpaksaan. Bila ibadah dan amal soleh yang kita jalankan hanya karena kesadaran dan kesyukuran kita akan nikmat-nikmat dari Allah, maka pasti kita akan lebih ringan dalam menjalankannya, bahkan penuh dengan rasa bahagia. Sebaliknya, bila itu semua kita lakukan karena keterpaksaan, maka kita akan berat dalam menjalankannya. Pada ceramah tentang bersyukur ini, saya ingin membawakan sebuah kisah Bani Israel. Dalam surat Al-Baqarah dikisahkan bahwa Bani Israel adalah salah satu kaum yang diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Firaun mengejar dan hendak menyiksa mereka, Allah membelahkan lautan untuk mereka agar mereka bisa lolos dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Tatkala mereka sudah berhasil menyeberangi lautan, Firaun dan bala tentaranya yang masih berada di tengah lautan ditenggelamkan oleh Allah tanpa sisa. Namun, bukannya mereka bersyukur, mereka malah melakukan perbuatan maksiat. Mereka menyembah patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri dari emas. Ketika nabi mereka yaitu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk menerima Taurat selama 40 hari. Karena perbuatan tersebut, Nabi Musa yang baru pulang menerima Taurat tak kuasa menahan amarah. Singkat cerita, Nabi Musa memerintahkan mereka untuk bertaubat kepada Allah. Karena Allah Maha menerima taubat, maka Allah menerima taubat mereka agar mereka bersyukur. Setelah kejadian tersebut, Nabi Musa ingin bertemu kembali dengan Allah Ta'ala. Beliau memilih 70 orang terbaik dari Bani Israel untuk bertemu Allah. Namun ketika mereka mendengar percakapan antara Nabi Musa dengan Allah, mereka malah mengatakan, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," ucap mereka dengan lancang. Oleh karena perbuatan mereka yang lancang kepada Allah, maka Allah pun menyambarkan halilintar kepada mereka hingga tewas. Atas permintaan Nabi Musa, Allah hidupkan kembali mereka untuk memberikan kesempatan sekali lagi agar mereka mau bersyukur. Tidak sampai di situ saja nikmat yang Allah turunkan kepada mereka. Ketika mereka kepanasan karena sengatan matahari, Allah juga memberikan naungan kepada mereka agar mereka tidak kepanasan. Selain itu, Allah juga turunkan manna dan salwa untuk makanan mereka agar mereka tidak repot-repot mengelola makanan. Dan tentunya masih banyak lagi kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Namun, lagi-lagi bukannya mereka bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, mereka malah kufur, bahkan membunuh setiap para nabi yang datang untuk membimbing mereka. Akhirnya Allah pun murka kepada mereka. Allah juga menimpakan kehinaan dan nista kepada mereka. Dari kisah Bani Israel yang saya sampaikan, ternyata di situ kita belajar bahwa Allah itu sangatlah baik kepada hambanya. Bahkan Allah banyak sekali memberikan kesempatan lagi dan lagi agar kita menyadari betapa banyak nikmat yang telah Ia berikan. Hanya saja kita sebagai hambanya lebih banyak lupa dibandingkan ingat dan bersyukur atas kebaikannya. Salah satu tips yang akan saya berikan agar kita bisa senantiasa bersyukur adalah dengan melihat apa yang saat ini yang berada di bawah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian, karena sesungguhnya hal itu lebih pantas agar kalian tidak merasa kurang terhadap nikmat yang Allah berikan." Hadis riwayat Tirmizi.
Bisa jadi dengan kita melihat orang yang saat ini sedang berada di bawah kita, kita tersadar bahwa ternyata apa yang telah Allah berikan saat ini merupakan nikmat yang banyak. Setelah kita ingat dan sadar, cobalah untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan memujinya dan memperbanyak ibadah kepadanya. Agar nikmat yang saat ini telah Allah berikan kepada kita akan diberikan dan ditambah lagi oleh Allah dengan nikmat yang lebih melimpah. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Teman-teman sekalian yang berbahagia, bisa jadi Allah tidak menambah nikmatnya kepada kita karena kita kurang bersyukur dengan nikmat yang saat ini kita peroleh. Allah bisa saja menambah nikmat kepada kita dengan mudah, akan tetapi hanya kitanya saja yang belum siap dengan tambahan nikmat tersebut. Nikmat sedikit yang saat ini kita peroleh saja belum kita syukuri, apalagi nikmat yang banyak dan melimpah. Bisa jadi Allah tahan nikmat tersebut kepada kita karena Allah tidak mau bila kita diberikan banyak nikmat dan lebih banyak kita justru makin ingkar, sombong, tidak puas dan juga tamak. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang belum mensyukuri nikmat yang sedikit, maka belum mensyukuri nikmat yang banyak." Oleh karena itu, syukurilah nikmat apapun yang Allah berikan, meskipun itu nikmat yang sedikit. Sadarilah bahwa apapun yang saat ini kita peroleh dan kita capai adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lupa dan lalai dari nikmat-nikmat tersebut, sehingga membuat hati kita lupa untuk bersyukur. Yang terakhir, pada materi ceramah tentang bersyukur ini, saya ingin menyampaikan salah satu contoh teladan yang patut kita jadikan keteladanannya dalam bersyukur, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meskipun sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, akan tetapi sangat luar biasa dalam menjalankan ibadah dan amal soleh. Suatu ketika beliau pernah melaksanakan sholat malam dengan waktu yang sangat lama hingga kaki beliau membengkak. Padahal seandainya beliau tidak melakukan hal tersebut, tetap saja dosa beliau sudah diampuni oleh Allah. Ketika beliau ditanya mengapa melakukan hal demikian, maka beliau pun menjawab, "Apakah tidak boleh jika aku menjadi seseorang hamba yang bersyukur?" Dari kisah tersebut dapat kita pahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah dan amal soleh adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Oleh karena itu, teman-temanku yang berbahagia, sudahkah kita seperti beliau dalam mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah? Sudahkah kita bersyukur dengan hati, lisan, dan perbuatan kita? Apabila belum, mari kita berusaha untuk senantiasa bersyukur atas nikmat apapun yang diberikan. Demikian ceramah tentang bersyukur yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah tentang bersyukur kepada Allah ini dapat menyadarkan kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi ceramah tentang bersyukur ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.